Ini masih pagi, namun pemandangan di hutan perbatasan desa terlihat menyeramkan untukku saat ini. Sebelumnya, aku hanya bisa melihat pohon-pohon dan hewan hutan. Namun kali ini, sosok-sosok yang mengerikan terlihat juga olehku di hutan ini. Mungkin inilah pemandangan yang sama seperti yang Ismi lihat semasa hidupnya. Gak usah takut mas, mereka roh-roh penunggu hutan. Anggap saja mereka seperti penduduk desa yang tidak kita kenal, ucap Ismi yang mencoba menenangkanku. Kami berangkat pagi, berharap agar kami bisa menyelesaikan masalah ini di waktu terang. Namun rupanya, ketika kami mulai menuruni lembah, rimbunnya dedaunan mulai menutupi cahaya matahari. Mbak Jiwo, arah kita bukan ke sana. Tiba-tiba Rumi menunjuk ke satu arah yang berbeda dengan jalur yang ditunjukkan Mbak Jiwo. Kami melihat ke arah yang ditunjuk Rumi, namun hanya terlihat batu dan semak belukar di sana. Ke sana, kemana Rumi? Di sana gak ada jalan, tanyaku. Ada, tadi ada ular warna putih yang lewat jalan itu, jawab Rumi. Kami mencari dengan mata kepala kami, namun tidak terlihat ular berwarna putih sama sekali. Rumi, jangan ikuti apapun yang kamu lihat di sini ya. Jangan lupa, kamulah incaran utama mereka. Tujuan utama kita di sini adalah menyelamatkan Bimo terlebih dahulu. Untuk apa yang akan kita lakukan setelahnya, biar Bimo yang memutuskan. Ucapan Bajiwo saat itu didengar dengan baik oleh Rumi. Namun Rumi tetap terlihat seolah memperhatikan sesuatu dari beberapa sudut hutan ini. Hati-hati, kita ambil jalan memutar saja. Tiba-tiba terdengar suara berbisik. Ini adalah suara hantu bocah yang ikut bersama kami dari rumah Mbak Jiwo. Mbah, hantu bocah itu bilang lebih baik kita ambil jalan memutar, laporku pada Mbak Jiwo. Mbak Jiwo terlihat ragu, namun sepertinya tidak ada salahnya mencoba mengikuti saran hantu bocah itu. Tepat di perbincangan jalan menuju tempat Pak Lek terjebak, kami mengambil ke arah persimpangan dengan jalur yang sedikit mendaki. Sampai di penghujung jalur, kami terhenti oleh serangan sebuah makhluk yang jatuh dari atas pohon. Rumi, awas! Ucapku yang segera menarik tubuhnya di dekatku. Ekor ular yang sangat besar mencoba melilit kami. Kami berusaha menjauh, mencoba memperhatikan lebih seksama makhluk yang menyerang kami. Namun di sisi lain, sesosok tubuh tanpa kepala merangkak dengan tangannya menghampiri mencoba meraih Rumi. Itu makhluk apa? Tanyaku pada Mbak Jiwo. Wajar saja aku bertanya. Dari dalam semak terlihat tubuh wanita tanpa kepala dan tanpa pakaian merangkak hanya dengan tangannya. Pinggangnya terlihat sangat panjang untuk ukuran makhluk berbentuk manusia. Embuh, saya belum tahu. Tetap hati-hati, jawab Mbak Jiwo yang bersiap mengeluarkan cambuknya. Belum sempat merespon, tiba-tiba ekor ular sudah muncul dari sisi lain hutan untuk menangkap Rumi. Namun dengan sigap, Ismi mendorong Rumi untuk menjauh. Sayangnya ekor ular itu berhasil melilit kaki Ismi dan mencoba menariknya. Mbak Jiwo, Ismi, ucapku yang segera meminta pertolongan. Dengan sigap, Mbak Jiwo menyabetkan cambuk pusaka ke ekor ular itu hingga melepaskan Ismi. Namun yang cukup aneh, tubuh manusia tanpa kepala itu juga terlihat kesakitan. Setelah memperhatikan dengan seksama, ternyata ekor ular yang melilit Ismi merupakan bagian tubuh dari makhluk itu. Dari sudut hutan, terlihat samar-samar hantu bocah yang kami bawa dari rumah Mbak Jiwo. Aku segera melihat dan menghampirinya. Heh, kamu bohongin kami. Bukannya kamu bilang ambil jalan memutar, protesku padanya. Namun bocah itu tidak menjawab dan mundur ke dalam kegelapan hutan. Setelah pulih dari serangan Mbak Jiwo, ular itu mencoba kembali menyerang Rumi. Kali ini dengan badannya yang tanpa kepala berjalan merangkak diikuti liukan ekor ular yang sangat panjang yang menyatu dengan tubuhnya. Harusnya Mbak Jiwo segera menyerang makhluk itu, namun entah mengapa ia terlihat ragu. Sebelum sempat mencelakai Rumi, tiba-tiba hantu bocah itu muncul kembali menghadang makhluk yang merangkak dengan cepat menuju kami. Bu, sudah,
ucap anak itu dengan wajah yang sedih. Tunggu, dia bilang ibu. Dibanding aku yang bingung, Ismi lebih sigap. Ia mendekati bocah itu dan menyalakan korek api tua tepat sebelum makhluk ular bertubuh manusia tanpa kepala itu sampai ke sini. Cahaya api itu membuat tubuh ular itu menggeliat seperti kesakitan. Ismi, keluarkan batu hitam yang kamu simpan, perintah Mbak Jiwo. Satu batu itu dikeluarkan. Hantu bocah itu mengambil kembali kepala seorang wanita yang sudah tidak berbentuk, yang selama ini ia panggil ibu, dan mendekatkannya ke tubuh makhluk itu. Seolah merespon tubuhnya, kepala yang dibawa hantu bocah itu terlihat mulai bergerak. Min, kamu Imin kan? Tiba-tiba kepala itu berbicara dengan lemas. Iya bu, ini saya Pak Imin, balas hantu bocah itu yang ternyata bernama Pak Imin. Bu, Imin bawa teman-teman yang bisa nolongin ibu, ucapnya. Mendengar ucapan itu, kami segera berkumpul di dekat hantu bocah itu. Tanpa bertanya apapun, kami sudah mengerti mengenai kejadian ini. Jadi, ibumu dipaksa menjadi anak buah penunggu lembah itu? Tanya Mbak Jiwo. Hantu bocah itu mengangguk dengan wajah sedihnya. Terlihat tubuh ular yang menyatu dengan ibu hantu Pak Imin itu masih menggeliat terkena cahaya dari korek api milik Rumi. Mbah, apa yang harus kita lakukan, Mbah? Tanya Rumi yang merasa kasihan setelah melihat kejadian ini. Untuk membunuh satu makhluk tidak begitu sulit, tapi saya tidak memiliki ilmu untuk menolong ibu bocah itu, jawab Mbak Jiwo. Kalaupun ada yang bisa menolong, itu cuma dia. Kami mengerti arah perkataan Mbak Jiwo. Seseorang yang memiliki ilmu untuk menenangkan makhluk yang sudah dikutuk tidak lain adalah Pak Le. Hantu bernama Imin itu terlihat sedih. Namun kami berjanji setelah menyelamatkan Pak Le, kami akan meminta Pak Le untuk menenangkan roh ibunya. Sebuah mantra diucapkan oleh Mbak Jiwo, sama seperti saat kami mengajak roh dari rumah Mbak Jiwo untuk mendiami batu hitam. Seketika kepala ibu hantu bocah itu menghilang. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini tubuhnya yang menjadi satu dengan ular juga menghilang terikat dengan batu itu. Kejadian itu menyisakan sesuatu di hati kami. Entah apa yang terjadi, desa asal ibu kami hingga penderitaan tetap dialami oleh penduduknya, bahkan setelah mereka mati. Jadi maksudmu meminta kami untuk memutar karena ibumu ini ya? Kenapa gak langsung bilang aja? Tanya kepada Imin yang sekarang berjalan memandu kami. Namun ia menggelengkan kepalanya. Yang menjaga di sisi satunya bukannya roh manusia, jawabnya sambil terus berjalan ke depan tanpa menjelaskan lebih lanjut. Aku menoleh ke arah Mbak Jiwo. Jawaban polos bocah itu ternyata juga membuatnya resah. Seolah cepat atau lambat, kami harus menghadapi makhluk itu. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya sebuah pemandangan mengerikan muncul di hadapan kami. Sebenarnya, persis seperti yang diceritakan Mbak Jiwo. Namun saat melihat secara langsung, ini jauh lebih mengerikan. Di tengah-tengah hutan, terlihat ratusan ular mengelilingi seseorang yang sedang duduk bermeditasi tanpa bergerak sedikit pun. Beberapa ular berukuran besar juga terlihat mengawasi dari jauh. Mas Dimas, itu Pak Le, ucap Rumi yang menyadari sosok pria yang dikelilingi ular dengan tubuh yang tidak terurus. Aku mengangguk sambil menggenggam batu hitam yang kubawa. Aku bersiap menuju ke tempat Pak Le berada. Mbak Jiwo, berikan saya perintah. Apa yang harus saya lakukan untuk menolong Pak Le? Ucapku pada Mbak Jiwo berusaha untuk tidak bertindak gegabah. Bukan kamu, tapi Rumi yang bisa ke sana, ucap Mbak Jiwo. Aku menoleh pada Mbak Jiwo. Maksudnya, Rumi, ya harus ke sana, tanyaku. Mbak Jiwo mengangguk. Ular itu akan menyerang siapapun yang mendekat. Namun, karena makhluk itu mengincar Rumi, ular-ular itu tidak akan menyentuh Rumi bila Rumi tidak menyerangnya. Jelas Mbak Jiwo. Aku mengerti, walaupun sebenarnya aku setengah tidak setuju membiarkan Rumi ke sana. Tapi sepertinya Rumi pun terlihat sudah menyiapkan nyalinya untuk hal ini.
Rumi, tugasmu hanya mengembalikan keris sukma geni pada Bimo. Setelahnya, ia akan mengurus sisanya. Jelas Mbak Jiwo. Dimas, kita berjaga jangan sampai ada satupun makhluk yang mendekat ke Rumi. Perintah Mbak Jiwo. Seperti ucapannya, aku dan Ismi pun sudah menyadari keberadaan makhluk lain yang bersiap menghalangi niat kami. Rumi, bawa ini. Pastikan korek ini terus menyala sampai kamu kembali. Ucap Ismi yang menyerahkan korek api pusakanya kepada Rumi. Rumi yang mengerti segera berjalan perlahan ke dalam lautan ular di hadapannya. Selangkah demi selangkah, ia mendekat dengan diterangi cahaya korek pemberian Ismi. Rumi memilih langkahnya dengan hati-hati sebisa mungkin tidak menginjak ular yang ada di kakinya. Walaupun sebagian dari ular itu sudah bermain dengan melilitkan tubuhnya di kaki Rumi. Di satu sisi, Mbak Jiwo dikagetkan dengan keberadaan pocong dan mayat hidup yang merayat menghampirinya. Tolong kami, ucap makhluk itu. Terlihat setiap makhluk itu terlilit ular berwarna hitam yang keluar masuk dari rongga-rongga matanya. Mbak Jiwo mencoba membacakan beberapa mantra, namun sepertinya tidak berhasil. Di sisi lain, aku mengingat-ingat doa yang diajarkan oleh Pak Le dan segera membacakannya. Makhluk itu terlihat mulai tenang dan berhenti. Namun ular yang melilit mereka seperti mengamuk menyambut sesuatu. Perlahan, pocong dan mayat hidup itu tertarik kembali ke dalam semak oleh lilitan ular yang lebih besar. Bagus, kalian membawanya kemari. Tiba-tiba terdengar suara wanita dari dalam kegelapan. Dari sana, perlahan muncul seorang wanita cantik berpakaian keraton, namun dengan sekumpulan ular yang melilit di tubuhnya. Dimas, Ismi, perhatikan Rumi, biar aku menahan makhluk ini hingga Bimo selamat. Perintah Mbak Jiwo. Aku tahu dengan jelas betapa berbahayanya makhluk itu. Bisa jadi dialah yang menyebabkan semua bencana di tempat ini. Namun keadaan Rumi sama berbahayanya. Kali ini makhluk hitam berukuran tinggi 2 kali tubuh manusia biasa melompat dari pohon dan bersiap menyerang Rumi yang hampir mencapai Pak Le. Aku sudah bersiap menggenggam batu hitamku, berusaha memanggil makhluk yang kubawa dari rumah Mbak Jiwo. Tunggu dulu Mas. Tiba-tiba Ismi menghalangi. Entah apa maksudnya, namun aku tetap merasa cemas oleh makhluk yang menyerang Rumi. Sebuah cakaran melesat ke dalam lingkaran cahaya yang mengelilingi Rumi. Rumi yang tidak siap berusaha melindungi dirinya seadanya. Namun ketika memasuki cahaya itu, lengan makhluk hitam yang menyerang Rumi berubah jadi lengan manusia. Tunggu, itu apa Ismi? Tanyaku. Mbak Jiwo pernah cerita, beliau dan Pak Le pernah melawan makhluk seperti ini. Ternyata mereka adalah manusia pencari ilmu yang disesatkan oleh setan wanita itu. Jelas Ismi. Aku berusaha mengerti penjelasan Ismi. Namun setan yang mulai kembali menjadi manusia itu membuat Rumi menjatuhkan koreknya, hingga ia perlahan kembali berubah ke wujud setannya. Sepertinya Rumi membuat keputusan. Ia mengambil koreknya yang terjatuh dan berlari menuju Pak Le sekuat tenaga tanpa memperdulikan ular yang ia injak hingga refleks menggigitnya. Rumi, jangan nekat, teriakku. Gak bisa Mas, kalau makhluk itu bangkit lagi, kita dalam masalah. Balas Rumi yang masih berlari dengan luka di kakinya yang semakin banyak. Benar ucapan Rumi. Makhluk tadi mulai kembali ke wujud setan sepenuhnya. Aku mencoba membacakan doa-doa untuk menahannya. Setidaknya bisa memberi waktu untuk Rumi. Namun wajah Rumi terlihat menghitam. Sepertinya racun ular itu mulai mempengaruhinya. Rumi, teriakku. Beberapa langkah lagi Rumi mencapai Pak Le. Namun racun dari ular yang menyerangnya sudah menjalar ke seluruh tubuh hingga membuatnya sulit bergerak. Tangan Rumi mengambil keris sukma geni di pinggangnya. Tatapan matanya yang kosong terlihat seperti perjuangan terakhirnya. Ia mengacungkan keris itu ke arah seorang pria yang masih menjaga posisi meditasinya tak jauh dari tempatnya berada sekarang.
Aku hampir tak mampu menahan air mataku. Namun sesuatu yang kami tunggu-tunggu ternyata terjadi. Mata Pak Le terbuka. Dengan segera, ia merebut keris Raga Sukma dari tangan Rumi dan menggoreskan bila putih dari keris Raga Sukma ke tangannya. Beberapa tetes darah yang membasahi bila keris itu berubah menjadi api berwarna putih. Pak Le meneteskan api itu pada Rumi dan dirinya. Dengan segera, ia menggendong Rumi melewati lautan ular di sekitarnya. Pemandangan mengerikan terjadi. Pak Le berlari dengan ratusan ular yang menyerangnya dan Rumi yang hampir kehilangan kesadaran. Hampir seluruh tubuhnya dipenuhi oleh ular yang menggigitnya berulang kali. Namun sesuatu yang membuatku takjub juga terjadi. Dari luka yang ditimbulkan oleh ular itu, perlahan muncul api dengan warna yang sama dari keris itu dan menutup luka mereka hingga kembali pulih. Tanpa butuh waktu lama, Pak Le segera mencapai tempat kami berada. Aku cukup lega, namun saat aku menoleh ke arah Mbak Jiwo, rasa itu mendadak menghilang. Saat ini tubuh Mbak Jiwo tergantung di ketinggian dengan lilitan ular yang melawannya. Mbak Jiwo! Aku bersiap menghampiri Mbak Jiwo, namun Pak Le menghadangku dan menyerahkan Rumi yang mulai kembali sadar kepadaku. Jaga adikmu, ucap Pak Le yang segera melesat ke arah Mbak Jiwo dengan keris di genggamannya. Kali ini Pak Le menerjang dengan bilah hitam keris Sukma Geni yang ia genggam. Dengan sigap, ekor ular yang melilit Mbak Jiwo terpotong dengan mudah. Tak hanya itu, api hitam muncul dari bilah hitam keris Sukma Geni milik Pak Le seolah mengenai darah makhluk yang diserangnya. Terima kasih Bimo, ucap Mbak Jiwo yang berhasil selamat dari makhluk itu. Jangan berterima kasih, serangan itu adalah hasil keringat dan darahmu yang mengembalikan kesaktian keris ini, bahkan membuatnya sehingga kuat ini, ucap Pak Le tanpa memalingkan pandangannya dari wanita cantik yang dikelilingi ular itu. Seolah marah dengan serangan Pak Le, makhluk itu terlihat memanggil seluruh makhluk yang menjadi pengikutnya. Tak lama setelahnya, ular-ular besar, makhluk hitam setinggi 2 kali tubuh manusia, hingga siluman ular berbadan manusia sudah berada di sekitar kami. Kami sudah bersiap dengan apapun yang terjadi. Namun wanita itu berjalan menghampiri kami sebelum memerintahkan pengikutnya. Rumi, kenapa kamu ada di sana? Seharusnya kamu ada di sini, ucap makhluk itu. Aku tidak mengerti apa maksudnya dan tetap menggenggam erat tangan adikku. Kamu tahu untuk apa leluhurmu melakukan perjanjian denganku hingga mengorbankan keturunan-keturunannya, ucap makhluk itu. Rumi, Dimas, jangan dengarkan ucapan makhluk ini, teriak Pak Le yang berusaha menjaga kami. Leluhur kalian, buyut kalian memohon kekuatan yang sangat besar kepadaku dengan menumbalkan 6 kepala wanita perawan untuk melindungi desa dari santet yang dikirim oleh seseorang dukun. Makhluk itu melanjutkan ceritanya. Dan dukun yang berbuat keji membantai warga desa leluhur kalian itu adalah leluhur seseorang yang berpura-pura baik dengan kalian. Makhluk itu menoleh ke arah Mbak Jiwo. Tunggu, maksudnya semua bencana ini terjadi karena leluhur Mbak Jiwo membantai desa leluhur kami dengan santet. Dimas, Rumi, jangan dengarkan ucapan setan itu. Semua itu hanya untuk mempengaruhi kalian, teriak Pak Le yang khawatir dengan kami. Mbak Jiwo, apa itu benar? Teriakku pada Mbak Jiwo. Terlihat Mbak Jiwo tidak membela diri. Ia mengangguk dan menundukkan kepalanya. Dimas, Rumi, kemarilah, biar ku bantu kalian membalaskan dendam kalian pada cucu dukun biadab itu, ucap makhluk itu dengan tertawa. Aku mencoba mendekat ke arah Mbak Jiwo, namun Ismi segera berlari dan menghalangi kami mendekat Mbak Jiwo. Minggir Ismi, teriakku pada Ismi yang mencoba menghalangiku dan Rumi.